Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, and welcome back to my channel. Today, we are going to learn about there is and there are. We use there is and there are when we want to talk about the existence of things or person. Jadi kita menggunakan there is dan there are ini kalau kita ingin membicarakan keberadaan benda atau orang. But we have a very special topic today. We are going to talk about road. So, we are going to learn a lot of vocabulary related to roads. Jadi hari ini topik kita selain there is dan there are juga tentang jalan. Jadi kita akan belajar banyak kosakata terkait dengan jalan. Okay, to begin with, let me give you some example about there is. Okay, number one, there is a crosswalk near here. Okay, artinya ada sebuah jembatan penyeberangan, ada sebuah zebra cross dekat sini. Jadi ini adalah kalimat positif ya. There is, ada. Nah, setelah there is itu digunakan untuk singular noun atau benda yang sifatnya hanya satu. Makanya di situ ada kata a. There is a crosswalk near here. Ada sebuah zebra cross dekat sini ya. And then the example for number 2, there is not an airport in this town. Tidak ada bandara di kota ini. So, for negative sentence, you only put not after is. There is not an airport in this town. Okay, what about for question sentence? You have to put is in the beginning of the sentence. Is there a bus stop around here? Apakah ada bus stop atau pemberhentian bis di sekitar sini? Jadi untuk kalimat tanya, kamu letakkan isnya di awal. What about the answer? Is there a bus stop around here? For positive answer, you say yes, there is. And for negative answer, you say no, there isn't. Tidak ada. Okay, next. The other one is I will give you the example of there are. Ini adalah contoh-contoh dari there are. There are many speed bumps in my neighborhood. Ada banyak polisi tidur di lingkungan saya. So, there are is used for plural noun. Are itu digunakan untuk kalimat jamak. Dan ciri dari kalimat jamak biasanya ada S-nya. Makanya there are many speed bumps. Ada banyak polisi tidur in my neighborhood. So, this is positive sentence. What about negative sentence? There are not any traffic sign in this road. Tidak ada or there are not many traffic sign in this road. Tidak banyak rambu lalu lintas di jalan ini. So, after are, kamu letakkan not. You can say there are not or there aren't. Okay, and then number 3, this is the example of interrogative or question sentence. Ini adalah contoh dari kalimat tanya. Are there many highways in your countries? Apakah in your country? Apakah banyak jalan tol di negaramu? So for positive answer you say yes there are, and for negative sentence you say no there aren't. Okay? So all those are the example of there are. Now, what is the difference between there is and there are? So here is the summary. There is used for singular nouns. Jadi there is itu digunakan untuk benda yang tunggal. There is a pedestrian crossing the street. Ada seorang pejalan kaki menyeberang jalan. Dan biasanya ada kata an, or one. And number 2 is there is used for uncountable noun. Digunakan untuk benda yang uncountable atau benda yang tidak bisa dihitung. Nah, apa itu benda yang tidak bisa dihitung? I will explain later in the next slide. Tapi di sini Miss kasih contoh dulu. There is not much traffic today. Hari ini tidak banyak lalu lalang di jalan. There is not much. Jadi harus much itu adalah artinya banyak, tapi tetap menggunakan there is because traffic is uncountable noun. And then number 2, there is too much pollution in town. Ada banyak polusi di kota. Ya, too much, terlalu banyak pollution. Sama ini juga, walaupun banyak tapi menggunakan there is because it's an uncountable noun. And then there are like I said before, we use there are for plural nouns. Plural nouns itu pokoknya lebih dari satu, is plural. Dan cirinya biasanya you find s in the nouns. There are many pedestrians on the sidewalk. Ada banyak pejalan kaki di trotoar. Or there are some policemen in the intersection. Ada banyak polisi di perempatan jalan. Seperti itu ya. Okay, there are some policemen. Jadi
menggunakan are karena some itu beberapa. Artinya beberapa, berarti more than one. Okay, so here about countable and uncountable nouns. So what is countable noun? Benda yang bisa dihitung adalah benda yang bisa kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang per each itemnya bisa kamu hitung. Jadi contohnya di sini adalah vehicle, kendaraan, mobil, car, truck, subway, motorbike, motor, bicycle, sepeda, traffic sign, rambu lalu lintas, street sign, penanda jalan, traffic light, traffic light itu lampu lalu lintas, street light lampu jalan, speed bump, polisi tidur, police officer, pedestrians pejalan kaki, driver pengemudi, cyclist is pengendara sepeda, passenger penumpang, highway itu jalan tol, boulevard jalan besar ada pohon-pohonnya, junction itu bisa pertigaan, and then roundabout bundaran, town square alun-alun kota, intersection perempatan, tunnel terowongan, bus stop pemberhentian bis, traffic jam kemacetan, tree pohon. All those words are countable noun, benda-benda yang bisa kita hitung. What about uncountable noun? Itu adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung. The first one is liquid things, benda yang sifatnya cairan itu tidak bisa dihitung, like water, syrup, oil, itu semua liquid. So all are uncountable. And then petrol kan bensin juga tidak bisa dihitung, itu cairan juga. Terus yang bentuknya gas like carbon dioxide itu semua gas, berarti tidak bisa dihitung juga. Or powder yang bentuknya powder like dust, debu, or maybe flour, sugar ya. Flour itu tepung, sugar itu gula, salt itu kan butiran-butiran kecil gitu. Or kalau air itu udara, sama dengan tadi gas, carbon dioxide. Noise, kebisingan itu juga bukan benda yang bisa kita pegang. Jadi noise, kebisingan juga uncountable. Smoke, asap itu sama dengan gas, berarti dia juga uncountable. Pollution itu abstrak, polusi. Traffic itu kesibukan lalu lintas, itu juga abstrak. Worry, kecemasan. Care, kepedulian. Love, itu semua abstracting dan semuanya adalah uncountable. Oil, petrol, itu semua uncountable. Jadi that's the difference between countable and uncountable. Dan uncountable noun is always considered as singular noun, selalu dianggap sebagai singular noun, makanya selalu menggunakan there is. Okay, here ini adalah quantifier. Quantifier itu adalah penanda kata benda. Kalau atau an berarti itu artinya satu, for countable nouns. Some artinya beberapa, bisa untuk countable noun, bisa untuk uncountable noun. Di situ Miss kasih contohnya. Kalau yang untuk uncountable noun berarti tetap menggunakan is ya. Kalau any itu adalah bentuk negatif dari are, berarti bisa untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kalau some berarti artinya beberapa ya. There are some policemen helping the pedestrian crossing the street. Ada beberapa polisi, atau there is some smoke, ada beberapa asap, ada sejumlah asap yang keluar dari mobil. And then much artinya banyak, tapi hanya untuk benda yang tidak bisa dihitung. There is much pollution in this town. Many artinya banyak juga, tapi untuk benda yang bisa dihitung. There are many drivers honking their horns. Ada banyak pengendara atau pengemudi yang membunyikan klakson mereka. And then a few artinya sedikit, itu untuk benda yang bisa dihitung. There are a few street signs in this road. Ada sedikit, nah a few juga sedikit tetap dianggap jamak ya, karena a few itu pasti more than one. Terus kalau a few tidak bisa untuk benda yang bisa dihitung, karena sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung adalah a little. Contohnya, there is a little traffic today. Hari ini sedikit sekali lalu lalang di jalan. So the street is not busy. Jalannya tidak sibuk. Okay, I hope you understand. That's all about our lesson today. It's about there is and traffic or road vocabulary. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.